Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Sungguh menjijikkan, sungguh memalukan. Gara-gara wanita ini, wisata Danau Toba terkenal seantero dunia. Danau Toba ini terkenal di luar negeri bukan karena citranya yang baik, tapi citra yang buruk. Jadi ada seorang YouTuber bernama Del Philip, punya follower jutaan. Dia berlibur ke pinggiran Danau Toba dan kronologinya dia membeli obat di sebuah apotek pinggiran Danau Toba. Si bule ini, Del Philip ini, seorang YouTuber ini, dia sudah tahu, sudah searching di Google harga obat ini, satu tablet ya, dia membeli obat gitu, obat tertentu. Dan yang punya apotek ini menaikkan harganya berlipat-lipat. Jadi biasalah harga bule gitu. Karena dia melihat yang beli obat ini adalah bule, maka harganya dinaikkan berlipat-lipat dari 20.000 jadi 50.000. Berapa kali lipat itu naiknya. Dan Del Philip ini, YouTuber berasal dari Scotland. Dia mengatakan bahwa luar biasa. Mungkin karena saya bule kali ya, saya orang luar, sehingga harganya naik. Dan anehnya ketika si bule ini pergi ke apotek lain sebelahnya, nggak jauh dari apotek ini, ternyata harganya 20.000, bukan 50.000 seperti yang pertama tadi. Dan dia mengatakan bahwa hati-hati, apotek ini adalah scam. Dan saya akan memberikan datanya di sini, jejak digitalnya. Jadi saya tidak akan salah mangap ya. Silakan tonton sendiri ya nanti ya. Saya memberikan datanya. Dan tidak hanya itu, YouTuber ini yang punya jutaan follower ini, dia membeli minuman ringan di satu warung di pinggiran Danau Toba. Yang harga biasanya minuman ringan ini 5.000 atau 10.000 lah gitu. Tapi harganya bisa sampai 30.000 guys. Bayangkan 30.000. Jadi mungkin ya, kenapa orang-orang di pinggiran Danau Toba ini menaikkan harganya? Itu mungkin mereka berpikir bahwa orang bule yang datang ke situ tuh tidak mengerti harganya. Padahal kan zaman sekarang teknologi sudah canggih ya. Ada Google kok, di searching kok. Sehingga Danau Toba itu sepi. Karena apa? Karena ulah daripada penjual-penjual di sana atau pengusaha-pengusaha di sana atau UMKM di sana. Mereka itu mengeluh sepi-sepi padahal karena ulah mereka sendiri, karena mematok harga yang tidak masuk akal sehingga orang kapok berwisata di sana. Saya sendiri juga pernah mengalami liburan ke pinggiran Danau Toba kok. Saya tahu. Dan sebelumnya juga saya udah tahu ini. Saya makan mie nih di suatu warung di pinggiran Danau Toba. Yang harga mie ini ya paling 10.000 lah, 20.000. Tapi tahu harganya berapa? Sampai 50.000 guys. Gila banget. Saya juga kapok. Saya juga warga lokal kapok berwisata di Danau Toba ini. Jadi ini tamparan keras bagi kita ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang punya keluarga atau teman yang jualan di sana atau berasal dari Danau Toba, silahkan share video ini ke mereka. Biar apa? Biar ada perubahan gitu. Sungguh menjijikkan. Danau Toba dipermalukan citranya hanya karena apa? Hanya karena ulah daripada orang-orang yang tinggal di situ. Pantesan Danau Toba itu kalah saing dengan Bali ya kan? Jadi mungkin karena hal-hal seperti ini sangat kecil, tapi ini seperti butterfly effect. Efek kupu-kupu. Kecil tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Selain itu, selain karena pedagang-pedagang di sana itu mematok harga yang tidak masuk akal, ada beberapa alasan kenapa Danau Toba ini sepi pengunjung. Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena di pinggiran Danau Toba itu banyak berserakan sampah, guys. Jadi gimana orang mau liburan coba ke sana kalau sampah berserakan di pinggiran Danau Toba itu, sampah berserakan. Jadi kita jangan ini deh, jangan, mohon maaf ya, kita selalu menyalahkan orang lain. Padahal kita sendiri yang bikin kita jadi, mohon maaf ya, jadi sengsara. Ya kalau misalnya nggak ada pengunjung di sana, sepi, warungnya sepi, mau makan apa coba? Kita mau makan apa? Hanya karena ulah kita sendiri, sampah berserakan. Dulu ada sebuah video viral ya.
anak orang Jepang ya liburan ke sana. Jadi warga situ menikah dengan orang Jepang, wanita orang Jepang. Jadi orang Jepang ini diajak liburan ke Danau Toba. Ketika wanita Jepang ini liburan di sana, melihat pemandangan panorama Danau Toba, dia melihat sampah berserakan dan dia pungut sendiri, guys. Coba, sungguh menjijikkan. Bener nggak, Cok? Bayangkan sampah berserakan di situ, merusak pemandangan, merusak panorama Danau Toba itu. Dan ini yang bikin turis sepi. Terkesan pahit ya, pahit. Tapi ini jujur, ini yang kejujuran, guys. Obat itu pahit, obat itu nggak ada yang manis. Jadi ini adalah kejujuran yang sebenarnya. Selain itu, warga Danau Toba berpikir bahwa orang-orang yang di pinggiran Danau Toba itu berpikir bahwa tempat wisata, keindahan tempat wisata itu yang paling utama. Padahal enggak. Kenyamanan. Kalau saya boleh jujur ya, saya lebih memilih Danau Toba kok kalau masalah keindahan ya. Lebih indah Danau Toba daripada Bali. Bali mau enggak terlalu indah sebenarnya. Lebih indah Danau Toba kalau diurus ya. Ini kan Danau Toba nggak diurus, sampah berserakan di mana-mana. Terus kenyamanan. Saya berlibur di sana itu kurang nyaman. Karena apa? Karena banyak parkir ya, sembarangan gitu, parkir liar dan mematok harga yang gila-gilaan. Gimana kita mau nyaman coba kalau tukang parkirnya juga mematok harga gila-gilaan. Dan banyak juga kemalingan di sana, kemalingan motor dan lain sebagainya. Tidak menjaga kenyamanan. Di Bali kan karena orang nyaman di sana ya. Kunci motor di sana itu ditaruh di motor, ditinggalinnya di teras nih. Kita masuk ke rumah, parkir di depan rumah, itu motornya nggak bakalan hilang, Cok. Tapi kalau di Bali, bukan, maksud saya di Danau Toba, saya tahu di sana banyak maling kok, jujur aja deh, jangan tutupin. Jadi ini yang menampar kita sebenarnya. Obat itu harus pahit, guys, harus ditamperin gitu, harus ditempeleng gitu. Kalau nggak ada perubahan. Alasan selanjutnya misalnya, karena Danau Toba atau orang-orang di sana itu sudah berubah. Beda dengan Bali. Bali itu kan tetap dari dulu kan seperti itu ya, menggunakan pakaian adat Bali gitu, melestarikan budaya-budaya. Rumah-rumah adat Bali kan masih dilestarikan ya. Tapi kalau Danau Toba itu rumah Batak yang ada di pinggiran Danau Toba itu sudah tidak ada lagi. Ada tapi sangat jarang ya. Sekarang rumah-rumahnya dari semen, dari apa segala macam ya. Harusnya kan sekeliling atau pinggiran Danau Toba itu ya rumah Batak semua dong. Jangan berubah dong. Bali itu lestari. Bali itu diminati oleh orang bule, orang-orang dari luar itu. Kenapa? Karena mereka tidak berubah. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, jati diri mereka sendiri. Jadi orang Bali gitu, bukan orang luar meniru orang luar. Tapi saya melihat warga di pinggiran Danau Toba itu seperti orang lain gitu. Bangunan-bangunannya juga udah beda gitu. Nggak seperti yang dulu lagi, tidak asri lagi seperti dulu lagi, seperti orang Batak yang sebenarnya. Dulu mohon maaf ya, orang Batak itu masih menggunakan kemben gitu, menggunakan adat Batak gitu, menggunakan ya seperti ulos gitu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu perubahan gitu. Jadi mohon maaf ya, warga yang tinggal di pinggiran Danau Toba itu berpikir bahwa wisata itu ya cukup pemandangan alamnya, nggak ada yang lain. Padahal enggak. Kita harus menjaga kenyamanan gitu. Kita tidak boleh berubah, tetaplah menjadi orang Batak yang sebenarnya seperti yang dulu gitu, menjaga adat Batak kelestarian. Terus rumah-rumahnya juga harus rumah-rumah orang Batak seperti yang ada di Bali. Alasan selanjutnya misalnya karena tidak ada keramahan. Ya mohon maaf ya, saya juga tahu orang Batak itu suaranya gede-gede banget ya. Akan tetapi ya kalau kita menjaga kenyamanan itu ya mbok dipelanin dikit lah suaranya, disesuaikan dengan lingkungannya. Ya saya tuh tahu orang Batak itu suaranya gede-gede ya, tapi demi kenyamanan, demi ke biar banyak turis ya, mau gimana lagi kan, nggak ada pilihan lain gitu. Selain itu, terlalu berharap sama pemerintah. Jadi warga di sana itu terlalu berharap sama pemerintah biar Danau Toba itu rame. Padahal yang paling utama itu kita sendiri, pada pedagang-pedagang sana, warga di sana berpikir, punya kesadaran supaya Danau Toba ini bisa bersaing dengan Bali, bisa bersaing dengan negara lain, bisa rame gitu pengunjungnya gitu. Kita harus menjaga ini semua gitu, biar
Danau Toba itu rame daripada orang-orang turis. Lalu solusinya apa? Solusinya seperti yang saya katakan tadi itu. Pertama, sampah deh. Sampah dulu deh, kebersihan. Jangan berserakan sampah di mana-mana. Ya kan? Saya ada orang-orang lokal yang terbiasa melihat sampah berserakan. Saya juga risih melihat kalau ada sampah di tempat panorama yang indah seperti Danau Toba. Sampah. Terus yang kedua, harganya deh. Kenapa sih harus menaikkan harganya gitu? Saya juga korban liburan di sana, itu harga tidak masuk akal. Saya dulu nyuci mobil, terus makan mie di sana. Harganya cuci mobil di sana berapa coba? Sampai ratusan ribu coba guys. Bayangkan. Gila gak sih? Sampai ratusan ribu. Biasanya harga cuci mobil berapa? Paling 50 ribu kan. 30 sampai 50 ribu lah gitu. Ini kan nggak pakai ini loh, nggak pakai, kalau misalnya pakai apa namanya itu, lupa, kompresor ya, apa sih namanya? Kalau pakai itu ya nggak jadi masalah ya segitu ya. Tapi kan nggak, cuman nyuci biasa aja gitu, nggak nyuci sama kolong-kolongnya. Sampai 100 ribuan coba. Saya nggak bohong, saya dulu pernah liburan ke sana itu dan saya kapok. Beneran guys, kapok saya. Saya juga korban, saya mengalami gitu. Jadi saya tidak asal mangap, saya juga korban orang-orang yang tinggal di sana itu. Gimana coba? Gimana kita mau maju kalau kita tidak punya kesadaran? Jadi solusinya itu, berkesadaran dulu deh. Kita harus punya sumber daya manusia yang maju dulu, baru kita bisa maju seperti Bali. Saya salut dengan Bali. Salut dengan Bali. Karena apa? Karena Bali itu sampai sekarang lestari ya. Dan mereka tidak berubah, sama seperti itu. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Justru karena mereka tidak berubah, makanya dicintai, makanya unik dan berbeda. Jadi wisata itu bisa rame bukan karena pemandangan yang indah. Ini adalah persepsi yang keliru ya, yang selama ini. Bukan. Wisata itu rame karena apa? Karena ada banyak faktor selain keindahan. Keindahan alam itu hanya sekian-sekian, nomor 5 lah gitu. Nomor pertama itu kebersihan, kenyamanan, harga yang terjangkau gitu. Orang-orang bule itu nggak bodoh guys. Mereka itu kecewa kalau misalnya dibohongi dengan harga sekian-sekian. Mereka tahu, mereka punya Google kok. Di searching kan bisa harganya. Kalau misalnya kita memberikan harga yang seadanya gitu, mereka juga akan kasih tip kok, nggak bakalan pelit kok orang-orang. Jadi itu solusinya ya. Oke, sekian video ini. Silahkan share video ini pada teman-teman Anda yang berasal dari pinggiran Danau Toba, biar ada kemajuan-kemajuannya. Saya Ray Agnostik, salam regional.